Proyeksi perubahan indeks iklim global membahas pemodelan hingga hasil dari pemodelan tersebut di abad 21, yang dibagi menjadi 3 subbab di antaranya atmosfer, kriosfer, osean, biosfer, dan mode variabilitas. GSAT akan terus meningkat selama abad ke-21 jika konsentrasi gas rumah kaca atau GRAK ini terus meningkat. Dan pada model CMIP6 menunjukkan CO2 akan mencapai konsentrasi puncak antara tahun 2040 dan 2060 seperti pada tabel berikut. Dan model ini menunjukkan kecenderungan terhadap pemanasan permukaan rata-rata global jangka panjang yang lebih besar dari CMIP5. Setengah dari peningkatan pemanasan terjadi karena lebih banyak model dengan sensitivitas iklim yang lebih tinggi. Selanjutnya, model CMIP6 ini memproyeksikan peningkatan di daratan, lautan, tropis, arktik, dan suhu udara permukaan Antartika. Dan curah hujan rata-rata global selama abad ke-21 ini akan meningkat lebih dari 0,05 mm per hari dan 0,15 mm per hari. Dan disimpulkan bahwa curah hujan lahan global lebih besar selama periode 2081 sampai 2100 dibandingkan selama 1995 hingga 2014. Berdasarkan model CMIP5, disimpulkan bahwa sepanjang tahun pengurangan cakupan es laut Arktik pada akhir abad ini dan sekitar 1 juta kilometer dan praktis bebas es di beberapa titik antara 2040 dan 2060. Pada bulan September, untuk pemanasan global sendiri stabil 1,5 derajat Celcius dan 2,2 derajat Celcius atau sekitar 1% dan 10-35%. Namun pada model CMIP5 ini terdapat evaluasi kekurangan, yaitu berupa penyimpangan model dari klimatologi lapisan es laut yang diamati tidak dapat dijelaskan oleh variabilitas internal. Padahal variabilitas internal ini menjadi sangat penting untuk model penyimpangan dari tren tutupan es laut yang dapat diamati, sehingga berimplikasi pada memiliki efek yang lemah pada besarnya simulasi tren masa depan. Sedangkan berdasarkan CMIP6, bahwa rata-rata Arktik akan menjadi hampir bebas es pada bulan September pada akhir abad ke-21 di bawah SSP 2-4.5, SSP 3-7.0, dan SSP 8.5 di model CMIP6 yang dapat dilihat tabel di salin dia. Simulasi telah dibatasi secara observasional untuk mengoreksi bias model dalam simulasi sejarah luasan es laut September. Kemungkinan Arktik menjadi hampir bebas es pada akhir abad ke-21 secara signifikan lebih tinggi untuk pemanasan 2 derajat Celcius daripada untuk pemanasan 1,5 derajat Celcius. Sementara untuk global sea mean level, berdasarkan hasil model CMIP5, periode 2081 sampai dengan 2100 dibandingkan dengan 1986 sampai dengan 2005, kemungkinan kenaikan GMSL dengan keyakinan sedang berada dalam kisaran proyeksi 5 sampai dengan 95% dari model berbasis proses yang memberikan dengan data angka sebagai berikut. Untuk Meridional Atlantic Overturning Circulation, berdasarkan model CMIP5 dan CMIP6 terdapat beberapa perbedaan, di mana pada model CMIP5 kemungkinan besar akan melemah selama abad ke-21 dan diproyeksikan secara konsisten. Skenario emisi yang mengarah ke stabilisasi pemanasan global 1,5 derajat Celcius sampai dengan 3 derajat Celcius relatif hingga 1850 sampai dengan 1900. Dan berdasarkan model CMIP6, kekuatan relatif terhadap 1995 sampai dengan 2014 dan menunjukkan penurunan rata-rata multimodel di setiap skenario SSP tetapi dengan penyebaran besar di simulasi individu dan dapat dilihat melalui grafik Atlantic Meridional Overturning Circulation di Sandia berikut. Menurut model RCP, penyerapan CO2 sampai ke abad 21 akan meningkat dengan penyerapan dan konsentrasi yang lebih tinggi, baik di darat maupun di laut. Penyerapan CO2 di laut ini juga berdampak pada pH di permukaan laut yang menurun signifikan hingga abad 21, sehingga laut di abad nanti menjadi semakin asam. Selanjutnya, mode variabilitas. Pertama, mode anular utara atau NAM adalah mode utama variabilitas di atmosfer ekstratopis belahan bumi utara. Berdasarkan hasil model CMIP6 yang ditampilkan pada gambar, dapat disimpulkan bahwa NAM permukaan musim dingin bagian utara lebih positif pada akhir abad
2021 di bawah SSP 3 strip 7.0 dan SSP 5 strip 8.5. Untuk skenario emisi tinggi ini berkisar 5-95% dari rata-rata anomali indeks NAM 2081 sampai 2100, yaitu 0,3 sampai 3,8 hektopascal dan 0,32 sampai 5,2 hektopascal. Selanjutnya, mode anular selatan atau SAM adalah mode utama variabilitas atmosfer ekstratropis skala besar di belahan bumi selatan dan mempengaruhi sebagian besar ekstratropis selatan. Dalam model CMIP6, SAM musim panas selatan lebih positif pada akhir abad ke-21 di bawah SSP 3 strip 7.0 dan SSP 5 strip 8.5. Di sisi lain, di bawah SSP 1 strip 1.9 dan SSP 1 strip 2.6, SAM diproyeksikan menjadi kurang positif, terutama di bawah SSP 1 strip 1.9 di mana kisaran 5-95% dari anomali relatif pada tahun 1995 sampai 2014. Selanjutnya, El Nino Southern Oscillation atau ENSO adalah mode variabilitas yang paling dominan pada skala waktu antar tahunan dan juga merupakan sumber predictabilitas iklim musiman yang dominan. Analisis model CMIP6 menunjukkan tidak ada konsensus model yang kuat tentang perubahan yang cepat dalam amplitude variabilitas NSO-SST, bahkan di bawah skenario emisi tinggi SSP 3 strip 7.0 dan SSP 5 strip 8.5. Tetapi tren peningkatan yang signifikan dalam amplitude variabilitas presipitasi NSO adalah diproyeksikan sepanjang abad ke-21 dalam 4 SSP. Selanjutnya adalah penilaian sintesis perubahan proyeksi suhu udara permukaan secara global. Proyeksi perubahan suhu udara permukaan global ini dinilai dengan banyak bukti, seperti proyeksi CMIP6 hingga tahun 2100, dan dengan proyeksi SSP dan juga penilaian HSTCA. Dan untuk pendekatan pertama, untuk periode 20 tahunan dari tahun 2000 sampai dengan 2100, dengan kontribusi HSTCR masing-masing 50% untuk penilaian GSAT, dan hanya mewakili force response saja. Next, untuk terkait konsistensi dan kepercayaan, nilai GSAT rata-rata pada periode 2081 sampai dengan 2100 lebih besar daripada GSAT rata-rata periode tahun 1995 sampai dengan 2014. Penyebabnya adalah pendekatan yang berbeda-beda, dan akibatnya adalah perkiraan perubahan nilai GSAT dalam jangka panjang memiliki nilai lebih konsisten dan tingkat kepercayaan tinggi. Model CMIP6 dengan sensitivitas iklim yang lebih tinggi menstimulasikan tingkat pemanasan yang lebih tinggi dari yang dinilai. Masih terkait hal yang sama, dalam jangka waktu pendek, perkiraan dekade yang diinisialisasikan adalah bukti periode 2019 sampai 2028 dengan perkiraan yang konsisten dengan kisaran GSAT yang dinilai, sehingga tingkat kepercayaan pada nilai jangka pendeknya ini pun ikut meningkat. Berikut adalah grafik yang menggambarkan. Next. Dan selanjutnya ditemukan bahwa kehangatan rata-rata GSAT tahun 1995 sampai 2014 lebih besar daripada kehangatan GSAT tahun 1850 sampai 2014. Namun, GSAT yang dinilai pada periode 1986 sampai 2005 relatif lebih tinggi dari tahun 1850 sampai 1900. Ketidakpastian dalam GSAT terhadap tahun 1850 sampai 1900 mencakup rentang yang sangat mungkin dari perubahan GSAT yang dinilai tahun 1995 sampai 2014. Ketidakpastian ini diasumsikan independen, yang artinya ketidakpastian total hanya sedikit lebih besar dari kontribusi dominan perubahan GSAT. Next, dan untuk tahun GSAT tahun 2081 sampai 2100 lebih besar daripada GSAT 1850 sampai 1900. Dalam waktu perubahan GSAT yang dinilai saat ini digunakan untuk menilai waktu ambang batas tertentu dari batasan GSAT. Dan waktu ambang batas ini memiliki arti bahwa titik tengah periode 20 tahun pertama di mana rata-rata GSAT melebihi ambang batas. Next, dan penting untuk diingat bahwa perkiraan melintasi ambang batas terletak pada awal 30-an di bagian awal kisaran yang mungkin, yaitu tahun 2030 sampai 2052. Next. Dan tingkat pemanasan 2 derajat Celcius di GSAT relatif terhadap tahun 1850 sampai 1900 sangat mungkin dilintasi pada periode jangka menengah 2041 sampai 2060 di bawah SSP 8,5. Dan selama abad 21 tingkat pemanasan di GSAT sebesar 2 derajat Celcius dan relatif terhadap tahun 1850 sampai 1900 dan akan dilintasi di bawah SSP 5 sampai 8,5 dan SSP 3 sampai 7. Next. Dan hasil penilaian untuk rata-rata 20 tahunan perubahan GSAT ini dapat dilihat berdasarkan tabel tersebut yang dicantumkan beberapa bukti juga.
Sekian dari pemaparan kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf dan terima kasih.